Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Alfarisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, jurusan S1 Farmasi, KKN Mandiri tahun 2021, kelompok 25, yang bertempat di Desa Batakan, Kabupaten Tanah Laut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sekilas tentang cara menyimpan obat yang baik. Jadi sebelumnya kita ke pengertian obat terlebih dahulu. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Setelah itu kita ke penggolongan obat. Jadi penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan. Jadi pada kemasan terdapat 4 tanda. Yang pertama itu ada obat bebas yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam. Jadi obat ini dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Obat ini juga biasanya disebut dengan OTC atau over the counter. Obat ini adalah obat yang paling aman dan bisa dibeli bebas di warung, toko obat, maupun apotek. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan secara sembarangan, karena bagaimanapun, obat memiliki kandungan kimia yang dapat berdampak pada tubuh. Obat bebas biasanya digunakan untuk gejala ringan. Contohnya seperti paracetamol, obat-obat vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua ada obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini yaitu obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi yang tertera pada kemasan obat. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan harus disertai tanda peringatan. Tanda peringatannya itu ada tanda peringatan 1 sampai tanda peringatan 6. Dibatasi hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat yang mempunyai izin. Obat bebas terbatas relatif aman selama sesuai aturan pakai. Beberapa contoh obat bebas terbatas seperti CTM, bromhexin, dan chloroquine. Yang ketiga ada obat keras yang ditandai dengan huruf yang ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obat yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain sebagainya. Contoh dari obat keras yang lain adalah asamapenamat, loratadin, aprazolam, clobazam, dan pseudoephedrine. Namun ada obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan langsung oleh apoteker yang disebut dengan obat wajib apotek atau OWA. Contohnya seperti linesterol, antacid, salbutamol, bacitracin cream, ranitidin, dan lain sebagainya. Yang keempat ada obat golongan narkotika yang dengan tanda seperti tanda plus berwarna merah dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapati dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai dengan nomor izin praktek dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Obat-obatan narkotik dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Contoh obatnya yaitu kodein. Kemudian kita ke penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Ada bentuk sediaan solid, contoh obatnya seperti tablet, kapsul, pulpis, pulperus. Kemudian ada bentuk sediaan semi solid, contohnya salep, gel, pasta, krim, dan supo. Dan bentuk sediaan liquid, contohnya sirup, eliksir, suspensi, emulsi, dan tinktur.
Kemudian kita ke cara penyimpanan obat yang baik. Ini tujuan penyimpanan obat yang baik adalah untuk memelihara mutu obat, menghindari dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan stok obat, serta memudahkan untuk pencarian. Yang pertama, untuk cara penyimpanan obat yang baik yaitu membersihkan tempat penyimpanan obat secara berkala. Tujuannya untuk menghindari kontaminasi, contohnya seperti tikus, kecoa, maupun binatang pengganggu sejenisnya. Bersihkan setiap debu, sampah, dan kotoran lainnya yang mungkin ada di tempat penyimpanan. Perbaiki segera bila ada kebocoran yang memungkinkan air masuk pada wadah penyimpanan obat. Yang kedua yaitu simpan obat pada suhu dan tempat yang disarankan oleh kemasan obat. Biasanya pada label kemasan akan tertulis petunjuk seperti simpan obat dalam wadah tertutup pada suhu kamar, jauh dari panas, jauh dari kelembaban, dan terhindar dari cahaya langsung, serta jauhkan dari pembekuan, khususnya bentuk sediaan liquid seperti sirup, kecuali tertulis pada etiket. Obat-obat tertentu diharuskan disimpan di dalam lemari pendingin seperti obat suppositoria, ovula, dan insulin. Yang ketiga, jangan menyimpan obat di lemari kamar mandi dan di dapur karena panas dan kelembaban yang mungkin dapat menyebabkan obat rusak. Simpan obat dalam wadah aslinya, karena bagaimanapun wadah asli dari obat yang berasal dari pabrik sudah didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan obat dengan baik. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak karena sangat penting untuk menghindari kesalahan penggunaan obat tertentu oleh anak, sehingga untuk menghindari kasus keracunan obat pada anak. Beberapa contoh keracunan obat pada anak yaitu kesalahan penggunaan obat dewasa yang digunakan pada anak, kasus obat tertelan pada anak karena anak ingin mencoba-coba, obat yang memang diindikasikan untuk anak namun karena berada pada jangkauan anak sehingga terjadi kesalahan dosis. Yang terakhir yaitu periksa obat secara berkala, karena sangat perlu untuk mengecek lemari penyimpanan obat untuk melacak obat-obatan yang memang sudah kadaluarsa atau obat yang sudah rusak. Obat rusak yaitu obat-obat yang sudah berubah tekstur, warna, dan baunya untuk mencegah keracunan obat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon like-nya, kasih saran, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.